Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi nilai-nilai integriti tadi adalah ya. Nah, perawat harus bekerja dengan memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kode etik dan standar prakteknya. Ya, nah contohnya di sini adalah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya, wajib melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, nanti contohnya misalnya masang infus, ya masang infus atau melakukan injeksi atau suntik ya. Kalau kalian belum tahu istilah-istilahnya, misalnya kan injeksi itu artinya menyuntik pasien ya. Nah, itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya, nanti di mata kuliah lain, saudara semua akan belajar mengenai bagaimana prosedur yang memasang infus yang sesuai dengan standarnya. Ya, nah jadi jangan asal-asalan saja. Ya, harus ada kita standarnya begini. Ya, nah pertama misalnya kita cuci tangan dulu, misalnya kan itu di pertemuan selanjutnya nanti akan dipelajari. Ini mata kuliah yang lain ya. Nah, kemudian misalnya perawat wajib melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kompetensinya. Ya, nah itu artinya integriti. Ya, jangan nanti saudara belum kompeten ya. Misalnya nanti di lapangan ya, saudara misalnya di lapangan preklinik atau praktek gitu ya. Nah, nanti saudara akan didampingi dulu dengan uni-uninya. Ya, karena saudara dikatakan belum kompeten untuk melakukan tindakan keperawatan. Nah, jadi perawat yang memegang nilai-nilai integriti adalah perawat yang wajib melaksanakan perawat yang melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kompetensinya. Ya, standar kompetensinya. Nanti kalau misalnya saudara tamat di kuliah nanti ya, saudara nanti akan ada uji hukum namanya, uji kompetensi. Ya, uji hukum, uji kompetensi, nanti hasilnya keluarannya adalah saudara mendapatkan surat tanda registrasi. Nah, setelah saudara mendapatkan STR, nah saudara dikatakan kompeten ya dalam bidang keperawatan. Nah, ya, itu dia. Jadi, perawat wajib melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kompetensinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai integriti ini adalah perawat wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur tadi. Ya, jadi apapun yang kita lakukan kepada pasien wajib kita dokumentasikan. Ya, misalnya tadi, ya misalnya tadi memasang infus. Ya, nah tadi kan kita udah minta izin kan nilai otonomi. Nah, kemudian saudara nanti dokumentasikan ya jam berapa dipasang ya, kemudian berapa cairannya, ya apa nama cairan yang digunakan, kemudian berapa tetes yang kita berikan kepada pasien, jam berapa mulai dipasang, dan jam berapa harus habis gitu kan. Kemudian apa reaksi pasien ketika kita memasang infus tersebut gitu. Itu kita dokumentasikan di dalam catatan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, itu kira-kira nilai dari integriti ya, bahwa kita bekerja sesuai dengan kode etik dan kode dan standar asuhan keperawatan. Ya, kira-kira di sini saya paham? Saya paham, Bu. Oke, sip. Paham, Bu. Oke. Kalau paham berarti nilainya A ya. Kalau misalnya ke Ibu tanya nanti ya, nanti ada kuis ya mengenai nilai-nilai profesional yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Berarti harus betul semua ya. Iya, Bu. Insyaallah. Oke, sip. Nah, selanjutnya adalah social justice. Ya, yaitu nilai yang harus juga dimiliki oleh seorang perawat ya. Nah, apa nilai ini? Nah, nilai ini maksudnya adalah ya, perawat harus menjunjung tinggi prinsip moral, prinsip legal, dan prinsip kemanusiaan dalam melakukan tindakan atau asuhan keperawatan. Ya, nah menurut Berman, Schender, dan Cozier, ya, seorang perawat yang menegakkan prinsip ini artinya adalah perawat tidak membeda-bedakan klien berdasarkan ras, suku, etnis, negara, status sosial, dan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan. Ya,
Nah, jangan sampai nanti misalnya suku Minang lebih dispesialkan daripada suku Jawa, misalnya kan, atau negara, atau satu sosial, misalnya yang kaya, yang miskin, ya. Yang kaya diberikan fasilitas yang mewah, dan diberikan apa namanya itu sikap, ya kepedulian yang tinggi. Tetapi kalau misalnya pasien-pasien yang datang adalah pasien-pasien yang kelas menengah ke bawah, itu diabaikan, dicuekin, misalnya kan, dia bertanya tidak kita indahkan, misalnya ya, atau misalnya pasien-pasien yang menggunakan BPJS atau dengan pasien yang tidak menggunakan BPJS atau pasien-pasien umum. Ya, pasien-pasien menggunakan BPJS, mentang-mentang BPJS ini misalnya ditanggung oleh negara, misalnya kan pasien-pasien miskin, kemudian kita asal-asalan aja memberikan asuhan keperawatan. Tetapi kalau pasien yang umum itu kita spesialkan, kita hormati, ya kita berikan asuhan keperawatan yang terbaik, jangan seperti itu. Ya, jadi social justice ya yang harus ditanamkan oleh seorang perawat adalah tidak membeda-bedakan klien, ya berdasarkan ras, suku, etnis, negara, status sosial dan lainnya. Ya, tidak membedakan kaya miskin, jabatannya, ya misalnya dia buruh, kita kita cuekin. Tetapi kalau misalnya penjabat yang datang masuk ke rumah sakit, kita hormati, kita spesialkan perawatannya, itu tidak boleh. Ya, atau misalnya yang ganteng dengan yang jelek, misalnya cantik dengan yang jelek misalnya, ya itu tidak boleh ya. Nah, berarti di sini adalah kata kuncinya adalah perawat tidak membedakan klien, ya. Nah, perawat harus memperlakukan klien dengan setara dan adil antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga semua klien memiliki hak yang sama dalam menerima asuhan keperawatan, ya tanpa pandang status, ya. Nah, sehingga ketika perawat telah menerapkan nilai-nilai justice, social justice ini, ya, maka akan tercipta rasa nyaman, rasa percaya pasien atau klien kepada perawat. Nah, sehingga meningkatkan citra profesi perawat kita. Ya, nah kan ada tuh ya profesi kita kadang dipandang jelek oleh klien kita ya. Perawat itu dibilang judes lah, ya kan, judes, kemudian tidak mau mendengarkan keluhan pasien, ya kan. Kemudian ditanya tidak mampu menjawab misalnya kan. Nah, jangan seperti itu kita ya. Jadi saudara-saudara semua ini adalah penerus masa depan perawat ya. Tanamkanlah nilai-nilai profesional perawat yang baik ya, yang baik yang kita pelajari hari ini gitu. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan nilai-nilai tersebut, terdapat pengertian, contoh, dan penerapannya, dan tujuan berbeda di setiap nilainya. Ya, nah perawat ya juga dapat menunjukkan kepada masyarakat yang Ibu sampaikan tadi ya, bahwa stigma negatif dan kesalahpahamannya mengenai profesi perawat itu tidak benar. Seperti perawat itu judes, ya perawat itu cuek, ya kan? Nah itu perawat itu suka membedakan pasien, ya itu tidak benar, ya. Nah, itu dia kira-kira ya beberapa nilai-nilai profesional ya, nilai-nilai profesional seorang perawat yang harus ditanamkan oleh perawat. Nah, kira-kira paham sampai di situ sebelum kita masuk yang lainnya? Siap, paham, Bu. Oke, ada pertanyaan kira-kira dari beberapa nilai profesional yang Ibu sampaikan tadi, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Paham semua nih. Kalau paham semua berarti Ibu senang nih nanti ya nilai etika keperawatannya dapat A ya. Oke, baiklah. Insya Allah Ya. paham. Oh ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai norma lagi kita bahas. Ya, tadi nilai yang harus ditanamkan oleh seorang perawat, sekarang adalah norma. Ya. Nah, apa itu norma? Ya, norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu. Yang terkandung di dalamnya adalah nilai benar atau salah. Ya, jadi menurut perintahnya adalah, ya menurut isinya norma itu berwujud perintah atau larangan. Nah, ini boleh dilakukan, ini benar, ini salah. Nah, ini benar boleh dilakukan, ini salah tidak boleh dilakukan. Itu yang dikatakan dengan norma. Ya.
Nah, jenis-jenis norma antara lain yaitu norma agama, ya, adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran akidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak yang mengharuskan ketaatan para penganutnya. Apabila seseorang tidak memiliki iman dan keyakinan yang kuat, orang tersebut cenderung melanggar norma agama. Nah, jadi norma ini harus ditanamkan juga oleh seorang perawat. Nah, apa contohnya kira-kira norma agama yang harus dipegang oleh seorang perawat nih di lapangan nanti? Apa kira-kira contohnya norma agama? Apa tuh kira-kira contohnya? Nah, contohnya misalnya tidak mencuri. Ya, di rumah sakit tersebut, ya misalnya ya, apalagi rumah sakit swasta itu banyak obat-obatan yang bisa kita ambil misalnya gitu kan. Atau misalnya dulu ya, zaman dulu ibu praktek ya. Nah, itu misalnya pasien yang ditanggung oleh asuransi. Nah, biasanya kan kita itu amprah obat dulu, ya amprah obat. Nah, amprah obat itu selama 1 hari. Nah, kadang itu pasien mau pulang lagi kan. Nah, obatnya berlebih. Nah, obat yang berlebih itu misalnya saudara ambil, saudara pakai misalnya, kan itu tidak boleh. Ya, karena itu akan melanggar norma agama kita. Berarti dalam hal ini kan dikatakan perawat mencuri di sini ya. Nah, itu melanggar norma agama. Nah, jadi apapun obat yang berlebih pada pasien kita wajib kita return. Kita kembalikan lagi ke apotek. Ya, kita kembalikan lagi ke apotek. Walaupun misalnya yang menanggung obat pasien ini adalah asuransi, tetapi tetap kita kembalikan. Ya, karena kita tidak berhak mengambil obat pasien karena akan melanggar norma agama. Ya, misalnya obat pasien itu misalnya paracetamol gitu kan, daripada kita beli di luar, mending kita ambil aja obat pasien ini berlebih gitu kan. Kan toh bukan dia juga yang bayar, tapi asuransi yang membayar. Nah, bukan seperti itu. Ya, jadi tetap kita kembalikan. Ya, kita kembalikan lagi kepada apotek. Ya, jadi jangan kita ambil. Ya, itu contohnya. Ya, melanggar itu contohnya. Berarti kita memperhatikan norma agama kita ya. Nah, tadi kan norma agama ini berwujud itu tadi ya, berwujud perintah atau larangan. Ya, tolak ukurnya adalah ini perbuatan kita benar atau salah. Berarti mencuri tadi adalah perbuatan yang salah. Itu larangan bagi norma agama kita. Ya. Nah, kemudian misalnya meracuni pasien misalnya atau memberikan obat yang salah kepada pasien. Ya. Nah, kebetulan nih pasien yang datang berobat ini atau pasien yang dirawat di rumah sakit ini adalah tetangga kita yang jahat misalnya. Nah, kebetulan pada hari ini kita yang merawat. Ya, karena saking bencinya misalnya kita kepada pasien tersebut, ya kita gunakan obat yang salah. Ya, kita ganti obatnya. Kan nggak bakal ketahuan itu, gitu kan. Kebetulan hari itu cuma kita yang dinas atau cuma kita dengan teman kita sibuk dengan pekerjaan yang lain, ya. Kemudian dengan sengaja kita menukar obat pasien, itu tidak boleh, ya. Nah, itu akan membahayakan pasien kita, gitu. Berarti kita melanggar norma agama, karena kita diatur oleh agama kita adalah melakukan yang baik kepada pasien kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian norma kesusilaan, norma ini didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Ya. Nah, selanjutnya norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan dan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Ya, bahwa kita harus sopan menghargai pasien kita. Ya. Nah, ini contohnya tadi. Ya, nah, atau kita menggunakan selang kateter yang expired misalnya tadi ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian norma kebiasaan atau habit, ya. Norma ini merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Ya, orang-orang yang tidak melakukan norma ini dianggap aneh oleh anggota masyarakat yang lain. Nah, itu nanti ini besar harapan Ibu ke mahasiswa Ibu sekalian nanti ini, ya. Norma kebiasaan, ya. Nanti di lapangan saudara akan menemukan beberapa kebiasaan ya para perawat terdahulunya, ya perawat seniornya. Misalnya dalam melakukan perawatan luka, ya. Misalnya ya, kebiasaannya adalah tidak memasang handscoon misalnya. Ya,
Nah, itu nanti saudara tidak boleh seperti itu. Ya, harus membiasakan kebiasaan yang sesuai dengan standar operasional prosedur kita, bahwa melakukan perawatan luka adalah pakai handscoon misalnya. Atau kebiasaan-kebiasaan memasang infus tidak memakai handscoon. Ya, nah, itu tidak boleh. Atau kebiasaan-kebiasaan injeksi tidak memasang infus, itu tidak boleh. Ya, nah dulu pada saat ibu praktek ya, zaman dulu ya, mungkin barangkali pada tahun ini tidak lagi ada ya, misalnya itu di lapangan dulu ibu tuh perawatan luka. Nah, perawatan luka. Nah, seharusnya sesuai standar operasional prosedur untuk melakukan perawatan luka ini ya, satu set perawatan luka itu untuk satu pasien. Ya, satu set perawatan luka itu satu pasien. Nah, kebiasaan yang terjadi di rumah sakit adalah satu set perawatan luka dipakai untuk seluruh pasien. Ya, artinya setelah dipakai oleh pasien A, nanti dipakai lagi oleh pasien B. Kemudian dipakai lagi oleh pasien C, seterusnya secara berulang-ulang. Nah, itu kan berdampak sekali kepada kesehatan pasien kita. Ya, misalnya pasien ini menderita penyakit ini, udah nular-nular ke pasien satu. Ya, nanti dipakai lagi oleh pasien berikutnya, pindah lagi misalnya penyakitnya. Ya kan, pindah lagi kumannya. Kemudian sampai ke pasien yang paling ujung. Tentu pasien yang paling ujung yang paling banyak menerima penularan penyakit gitu kan, infeksi gitu ya, atau misalnya kuman penyakit yang dibawa oleh pasien-pasien sebelumnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus kita hilangkan ya. Nah, calon-calon perawat masa depan inilah nanti yang akan menghilangkan kebiasaan seperti itu gitu ya, bahwa satu set perawatan luka itu hanya boleh dilakukan diberikan atau dilakukan kepada satu pasien saja. Tidak boleh berulang-ulang, gonta-ganti ke pasien berikutnya, kemudian pasien berikutnya lagi, kemudian pasien berikutnya lagi, gitu ya. Nah, jadi kadang dianggap aneh nih. Kadang kita yang baru-baru itu tuh kena parah tuh, kadang tuh kita ambil set lagi, misalnya kan, "Dek Dek, aku udah ambil lagi," gitu kan, "ini aja pakai bersama-sama, ini kebiasaannya di sini begini," gitu kan. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang nanti saudara harus perbaiki di lapangan, ya. Oke, kira-kira paham dengan norma kebiasaan yang Ibu sampaikan? Siap, paham, Bu. Siap paham, Bu. Oke, ya. Itu nanti akan saudara temukan nanti di lapangan tuh. Ya banyak sekali itu ya. Misalnya injeksi, ya udahlah cuma-cuma injeksi kok, ngapain pakai handscoon gitu kan. Cuma injeksi, nggak bakal tertular ke kita gitu kan, ke perawat misalnya kan. Itu jangan ya. Karena itu pernah tuh kejadian sama teman ibu. Ya, teman ibu waktu ibu praktek di Jamil dulu waktu kuliah ya. Dia tidak memakai handscoon ketika memasukkan obat ke pasien. Memasukkan obat melalui injeksi bolus ya, ke selang yang ada di tubuh pasien ya. Nah, dia tidak pakai handscoon. Nah, kemudian teman ibu memegang tangan pasien juga tidak pakai handscoon. Nah, pada saat diinjeksikan ya, kira-kira nampak ada tangan ibu nih. Pada saat diinjeksikan ya, nah ini diinjeksikan nih, dari suntikan obat ke dalam selang bolus pasien. Nah, pada saat mengeluarkan jarum, nah, jarum ini tertusuk tangan teman ibu yang memegang tangan pasien. Nah, akhirnya apa? Tertusuklah tangan teman ibu tadi. Ya kan, bukan yang menginjeksikan, tetapi tangan yang memegang pasien. Nah, ternyata usut punya usut, pasien kita itu menderita hepatitis B. Ya, nah langsung panik, langsung melapor ke Karu, langsung melapor ke bagian atasnya lagi gitu kan. Akhirnya teman ibu tuh dapat vaksin ya selama berapa bulan tuh? 6 bulan kalau nggak salah ibu. Divaksin dia setiap bulan. Nah itu kenapa? Karena kebiasaan yang tidak baik, yaitu berani tidak memasang handscoon ketika melakukan tindakan injeksi misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kebiasaan-kebiasaan nanti yang saudara lihat di lapangan, tapi tidak sesuai dengan standar operasional prosedur kita, itu tidak boleh saudara lakukan juga, gitu. Nggak boleh saudara ikuti juga, gitu kan. Tapi bekerjalah sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Wajib pakai handscoon, pakai handscoon. Wajib pakai masker, pakai masker. Ya, nah kira-kira seperti itu ya. Soalnya udah banyak kejadian nih. Hmm.
Nah, kemudian adalah norma hukum, adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam satu masyarakat atau negara. Ya, nah sanksi norma hukum bersifat mengikat dan memaksa. Nah, ini dia ya. Jadi kita harus perhatikan juga norma-norma hukum ini, ya. Nah, karena nanti kalau kita seandainya melanggar hukum dalam bekerja, nah itu kita bisa disidang, sidang kode etik oleh perawat, nanti bisa saja dipenjara dan segala macam. Ya, itu tolong diperhatikan. Nah, ini ciri-ciri norma ya, umumnya tidak tertulis, hasil kesepakatan bersama, ditaati bersama, bagi pelanggar diberi sanksi. Nah, mengalami perubahan. Nah, ini dia fungsi norma sebagai berikut: menciptakan keterlibatan dan keadilan dalam masyarakat, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar norma, ya, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku, membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, itu saja mengenai norma, ya. Nah, tadi kita udah belajar nilai, kemudian nilai-nilai perawat yang harus ditanamkan oleh seorang perawat, kemudian norma-norma yang harus diikuti, ya, ini boleh, ini salah, ya, ini boleh dilakukan, ini larangan, ini perintah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke moral, ya. Nah, istilah moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, kata moral hampir sama dengan akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau hati nurani yang dapat menjadi pembimbing tingkah laku lahir dan batin manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, moral erat kaitannya dengan ajaran-ajaran tentang sesuatu yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Ya. Nah, pandangan ahli tentang moral, menurut Cicero, moral adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Nah, sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi. Nah, menurut Uska dan Wieland, moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Ya. Nah, walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam satu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas ada sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik buruk, sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik dan buruk. Nah, contohnya ini nih, ya kalau moral ya. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, tidak ada pasal atau ayat yang menjelaskan kewajiban perawat untuk menolong orang yang terkena musibah tabrakan. Ya, artinya jika diri kita tidak menolong korban tersebut, tidak akan ada sanksi hukum. Ya, nah tetapi secara moral dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, maka perawat akan mendorong dirinya untuk bertindak cepat dan membantu orang tersebut. Ya, walaupun sebenarnya tidak ada aturan atau undang-undang yang mewajibkan kita menolong pasien yang mengalami tabrakan di jalan raya misalnya. Nah, tetapi karena kita ya, nah secara moral kita bertanggung jawab sebagai perawat, kita bertanggung jawab menyelamatkan korban tersebut, maka kita akan secara tidak langsung menolong pasien tersebut gitu, menolong korban kecelakaan tersebut. Ya, misalnya dengan menelepon ambulan ya, atau mencari bantuan gitu kan, atau langsung mengantar dia ke rumah sakit. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ada moral di sini ya, moral seorang perawat yang secara tidak langsung harus siap menolong pasien ya, menolong seseorang yang tertimpa musibah. Nah, kira-kira seperti itu kalau di segi moral ya. Nah, jadi keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia, khususnya perawat, khususnya saudara-saudara semuanya. Ya. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, itu dia. Nah, sebagaimana tersebut di atas, maka nilai akan berguna menentukan sikap dan tingkah laku manusia, ya.
Nah, kemudian norma dan moral penting untuk digunakan. Nilai norma dan moral penting digunakan sebagai panduan ataupun dasar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira itu dia. Ya. Nah, kira-kira itu dia mengenai nilai-nilai profesional yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Ya, apa tadi nilai yang harus dimiliki oleh seorang perawat? Apa yang harus dimiliki tadi? Ayo. Halo. Apa yang nilai-nilai harus dimiliki oleh seorang perawat? Mahasiswa Ibu sekalian? Katanya paham tadi apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira apa? Ada nilai autonomi, ya, menghargai hak pasien. Apa lagi? Integrity, Bu. Oh ya, integrity. Apa itu integrity? Integrity. Tadi udah dulu, Bu. Nggak apa-apa, lihat lagi catatannya apa. Nah, nilai integrity apa tadi? Bekerja sesuai, nah ini dia, sesuai standar asuhan keperawatan atau kode etik. Ya, kemudian apa lagi? Social justice, Bu. Oke, apa itu? Keadilan, Bu. Apa? Keadilan, Bu. Oh ya, ya tidak membedakan pasien ya. Oke, adil memberikan asuhan keperawatan yang adil dan merata kepada seluruh pasien kita tanpa membeda-bedakannya. Oke, udah 3. Terus, Altruisme, Bu. ya apa itu? Kesediaan. Si pennya tolong di apa ya, di screenshot teman yang hadir hari ini ya, yang Zoom hari ini. Apa itu? Altruisme. Kesediaan untuk berkorban. Korban. Berapa? Apa tadi? Ayo, yang lainnya bagaimana? Ini dia ya.
Ya, suatu bentuk tindakan yang mementingkan dan memperhatikan kesejahteraan serta keselamatan orang lain. Ya, kemudian yang selanjutnya apa lagi yang tinggal? Autonomi, Bu. Otonomi apa itu? Mampu memberikan atau menunjukkan sikap menghargai kepada klien ketika ia sedang membuat keputusan terkait dengan keperawatan kesehatan dan kondisinya, Bu. Oke, apa contohnya di lapangan? Contohnya yaitu bersikap terbuka dan percaya diri, menyerahkan keputusan yang baik kepada klien, Bu. Ya, misalnya dalam hal pengobatan atau perawatan ya kita serahkan keputusan kepada klien ya, apakah dia memilih dirawat atau tidak. Ya, atau misalnya pasien dihadapkan dengan kasus operasi, apakah dia memilih untuk dioperasi atau tidak. Ya, kita serahkan kepada pasien. Ya, kemudian apa lagi selanjutnya yang belum? Mendignity, Bu. Apa itu? Menghormati martabat klien dan rekan kerjanya dari segala nilai dan keunikan yang dimilikinya. Nah, contohnya apa? Ketika melakukan pemeriksaan fisik genitalia kepada klien perempuan, perawat harus menjaga privasinya dengan cara menutup tirai atau dilakukan di ruangan yang tertutup. Oke, sip. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian itu beberapa nilai-nilai profesional yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Nah, kemudian apa lagi? Norma lagi ya. Nah, harus memperhatikan, seorang perawat harus memperhatikan norma-norma yang ada, yaitu norma agama ya. Nah, kemudian norma kesopanan, norma kesusilaan ya, kemudian norma hukum, norma kebiasaan. Ya, ini dia norma-norma. Iya, ya. Nah, kemudian perawat juga menunjukkan atau memberikan moral yang baik, ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, tercermin dari sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh seseorang, ya, khususnya dalam hal ini adalah perawat. Nah, kira-kira sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mahasiswa ibu sekalian? Kira-kira udah paham atau belum? Atau masih ada yang diragukan? Silakan bertanya. Insya Allah paham, Bu.